Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam pembelajaran seni tari. Seni tari yang akan kita pelajari adalah ruang, waktu, dan tenaga pada seni tari, yang meliputi elemen gerak, yang meliputi ruang, waktu, dan tenaga, dan pengolahan ruang, waktu, dan tenaga. Berikutnya kita akan membahas tentang elemen gerak. Elemen dasar dari tari adalah gerak. Di dalam gerak mencakupi ruang, waktu, dan tenaga. Kita akan membahas mengenai ruang. Gerak yang dilakukan dapat dilakukan dalam ruang pribadi dan ruang umum. Ruang pribadi adalah gerakan di tempat tanpa berdiri, dan ruang umum adalah gerakan berpindah tempat. Pada gerakan ruang ini dapat dilakukan secara sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Yang kedua adalah waktu. Cepat atau lambat dalam gerak tari yang dilakukan disebut dengan tempo. Fungsi tempo adalah memberi kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Yang ketiga adalah tenaga. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Penggunaan tenaga dalam gerak tari dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu intensitas, berkaitan dengan kuantitas yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Yang kedua, aksen atau tekanan, muncul ketika melakukan gerakan secara tiba-tiba dan kontras. Dan yang ketiga adalah kualitas, merupakan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Berikut kita akan mengenal tokoh tari. Didi Nini Towo terlahir dengan nama Kue Tian Lian. Karena sakit-sakitan, orang tuanya mengubah namanya menjadi Kue Tun An. Ayah Didi, Kue Yo Tiang, merupakan seorang peranakan Tionghoa yang terdampar di Temanggung, sedangkan ibunya Suminah adalah wanita Jawa asli asal desa Citayem Cilacap. Didi adalah sulung dari 5 bersaudara, keempat adiknya perempuan. Setelah G30 SPKI, keturunan Tionghoa diwajibkan mengganti nama Tionghoa menjadi nama pribumi, sehingga nama Kue Tun An pun menjadi Didi Hadi Prayitno. Kehidupan masa kecil Didi penuh keprihatinan. Ayahnya bisnis jual beli kulit kambing dan sapi. Ibunya membuka kios di pasar kayu. Hidup bersama mereka adalah kakek, nenek, dan Didi. Keluarga Didi harus hidup pas-pasan. Sebagai anak dan cucu pertama, Didi selalu dimanja oleh seluruh anggota keluarga. Selain itu, Didi tidak nakal seperti sebagian besar anak laki-laki seumurnya. Ia cenderung seperti anak perempuan dan menyukai permainan mereka, seperti pasar-pasaran atau berjualan, masak-masakan, dan ibu-ibuan. Saat kecil pun, Didi diajari oleh neneknya keterampilan perempuan seperti menjahit, menisik, menyulam, dan merenda. Saat masih sekolah, Didi suka menggambar dan menyanyi. Suaranya bagus, terutama saat menyanyi lagu Jawa. Setelah mengenal dunia tari, akibat sering menonton pertunjukan wayang orang yang berupa sendera tari, Didi pun bertekad untuk mempelajari tari. Sayangnya perekonomian keluarga yang pas-pasan menyulitkan langkah Didi untuk belajar. Akhirnya, Didi meminta teman sekelasnya, Sumiasih, yang pandai menari dan menyanyi lagu Jawa untuk mengajarinya tari-tarian wayang orang. Menari bukan hal yang sulit dilakukan karena selain tubuhnya yang lentur, Didi juga berbakat. Guru Didi berikutnya adalah Ibu Sumiati yang mengajarinya dan ketiga adiknya, tari Jawa klasik gaya Surakarta.
Didi membayar guru ini dari hasil menyewakan komik warisan kakeknya. Didi juga belajar tarian Bali klasik dari seorang tukang cukur rambut. Didi berguru pada A.M. Sudiharjo yang pandai menari Jawa klasik. Juga sering menciptakan tari kreasi baru. Didi ikut kursus menari di kantor pembinaan kebudayaan Kabupaten Temanggung. Salah satu gurunya adalah Prapto Prasojo yang juga mengajar di Padepokan Tari milik Bagong Kusudiarjo di Yogyakarta. Koreografi tari ciptaan Didi yang pertama dibuat pada pertengahan 1971. Tarian itu diberi judul Tari Persembahan yang merupakan gabungan gerak tari Bali dan Jawa. Didi tampil pertama kali sebagai penari wanita, berkebaya dan bersanggul saat acara kelulusan SMA tahun 1972. Saat itu, Didi juga mempersembahkan tari ciptaannya sendiri dengan sangat luwes. Didi terus mengembangkan kemampuan tarinya dengan berguru kemana-mana. Didi berguru langsung pada maestro tari Bali, I Gusti Gede Raka, di Gianyar. Ia juga mempelajari tari klasik Sunda dari Endo Suwanda. Tari topeng Cirebon gaya Palimanan yang dipelajarinya dari tokoh besar topeng Cirebon, Ibu Suci. Saat pergi ke Jepang, Didi mempelajari tari klasik Noh Hagoromo. Di Spanyol, ia pun belajar tari flamenco. Nah anak-anak, tadi kalian telah mengenal tokoh tari. Sekarang kalian akan melakukan aktivitas mengeksplorasi gerak tari. Kegiatan 1, lakukan eksplorasi gerak berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Gambar gerak pada kegiatan ini merupakan stimulasi bagi kamu untuk melakukan eksplorasi gerak. Kalian dapat mencari sumber stimulasi gerak dari berbagai sumber belajar. Tujuan melakukan eksplorasi pada kegiatan ini adalah agar kalian memiliki kesadaran gerak pribadi terhadap ruang, waktu, dan tenaga. Berikut adalah tugas praktek untuk gerakan siswa pada gambar 5.11 dan pada gambar 5.12. Silakan kalian melakukan gerakan tersebut dan kalian jawab pertanyaannya, apa yang kalian rasakan ketika melakukan gerak sesuai dengan gambar tersebut? Apakah waktu yang dibutuhkan lebih cepat? Dan apakah ruang yang digunakan lebih luas? Dan silahkan kalian dokumentasikan gerakan kalian beserta dengan jawabannya. Yang berikut ini adalah gerakan untuk gerakan siswi. Yang pertama, gerak mengembangkan sayap. Lakukan gerakan ini dengan mengembangkan kedua tangan dari bawah ke atas. Rasakan pada saat melakukan gerakan mengembangkan sayap, ada ruang yang terbentuk ketika melakukan gerak. Ada tenaga yang digunakan ketika mengangkat kedua tangan ke atas. Ada waktu yang digunakan pada saat melakukan gerak. Lakukan gerakan ini dengan tempo cepat, sedang, dan lambat. Rasakan perbedaan ketika melakukan gerak. Yang kedua adalah gerak hinggap. Lakukan gerakan hinggap dengan melompat dari kanan ke kiri dan sebaliknya dari kiri ke kanan. Rasakan tenaga yang digunakan ketika melakukan gerak berpindah. Rasakan tempo dari ruang, waktu, dan tenaga ketika melakukan gerak. Lakukan gerakan secara bervariasi ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Yang ketiga, gerak mematuk. Lakukan gerakan mematuk dengan tangan kanan ditekuk di depan dada dan tangan kiri lurus ke samping. Gerak kedua tangan bersamaan seperti mematuk dan kaki kiri maju selangkah demi selangkah sampai 4 hitungan. Lakukan bergantian dengan tangan kiri dengan posisi yang sama dan rasakan. Gerakan yang keempat, mengembangkan sayap.
Lakukan gerak mengembangkan sayap secara diagonal tanpa menggunakan selendang atau properti lainnya. Rasakan perbedaan ruang, waktu, dan tenaga pada saat melakukan gerak dengan menggunakan properti selendang dengan tanpa properti. Jika ada perbedaan, catatlah perbedaan tersebut. Format pengumpulan tugas. Yang pertama, lakukan tiap gerakan tari. Dokumentasikan atau foto gerakan tari kalian tersebut. Beri nama kegiatan tari tersebut. Lalu beri nama kalian pada kolase foto dan kirimkan kolase foto pada Google Classroom. Terima kasih.